Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. DPR RI menggelar rapat paripurna dalam rangka pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2020-2021. Dalam masa sidang 5 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dengan dihadiri oleh 311 anggota DPR. Agenda rapat paripurna ini dibuka dengan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani perihal pembukaan masa sidang kelima. Pada hari ini, Kamis 6 Mei 2021, DPR RI menggelar masa sidang kelima tahun 2020-2021. Dan masa sidang kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dengan dihadiri oleh 311 anggota DPR RI yang diantaranya 246 orang hadir secara virtual dan 65 orang hadir secara fisik. Agenda rapat paripurna ini dibuka dengan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani perihal pembukaan masa sidang kelima, dan dalam pidatonya Puan Maharani turut mengucapkan bela sungkawa atas gugurnya Kepala BIN Daerah Papua dan musibah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Kami menyampaikan rasa duka cita atas gugurnya perwira tinggi TNI Kepala BIN Daerah Papua Mayor Jenderal TNI Adi Serta Igusti dari Nugraha Tanda pada tanggal 25 April 2021 dalam waktu tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Panglima TNI dan Kapolri serta jajarannya agar segera mengejar, menangkap, dan memproses secara hukum anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua dan melindungi seluruh masyarakat. Tidak ada ruang bagi kelompok kriminal bersenjata di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pimpinan dan segenap anggota DPR RI juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 bersama 53 orang awak kapal yang dinyatakan gugur pada tanggal 22 April 2021 di perairan utara Pulau Bali. Selamat jalan putra-putra terbaik bangsa yang telah menjalankan tugas mulianya menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Wira Atatan Biro abad sampai akhir. Semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan agenda ini dilanjutkan dengan pengucapan sumpah janji anggota DPR pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2019-2024 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan adapun dua anggota pengganti antar waktu yang mengucapkan sumpah janji yakni Itet Trijayanti Sumariyanto dari fraksi PDI Perjuangan menggantikan Bambang Suryadi serta Ali Mufti dari fraksi Golkar menggantikan Gatot Sujito. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dipa Nanda melaporkan untuk Sinpo TV. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengatakan dirinya akan meninjau langsung wilayah Papua bersama dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit pada Kamis 7 Mei 2021. Hal ini dikarenakan pihaknya selalu mendapatkan laporan mengenai situasi di Papua terkait konflik di Papua yang semakin memanas dengan adanya kelompok kriminal bersenjata atau organisasi Papua Merdeka. Demi mengetahui langsung situasi terkini di wilayah Papua, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengatakan akan bertolak ke Papua bersama dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit pada Kamis 6 Mei 2021. Hal ini dikarenakan pihaknya selalu mendapatkan laporan terkait situasi di Papua dan adanya konflik di Papua yang semakin memanas terkait dengan kelompok kriminal bersenjata atau organisasi Papua Merdeka. Rencana keberangkatan Panglima TNI dan Kapolri ke Papua ini disampaikannya saat rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI dalam rangka membahas alutsista TNI Angkatan Laut dan peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di Kompleks Parlemen Jakarta. Hadi mengatakan laporan terkait situasi di Papua selalu ada, meski demikian ia mengatakan perlu adanya komunikasi dan diskusi langsung dengan para komandan di lapangan. Dapat
pula kami laporkan bahwa sore hari ini saya beserta Kapolri akan berangkat menuju ke Papua. Kami memang setiap saat mendapatkan laporan terkait situasi yang ada, tetapi tentu saja komunikasi dan diskusi secara langsung dengan para komandan di lapangan sangat kami perlukan. Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan penetapan organisasi Papua Merdeka sebagai teroris harus ada kerja keras dari institusi terkait seperti TNI dan Polri. Dalam melakukan penyelesaian hukum, tidak hanya menangkal dan memberantas, namun juga harus ada pencegahan di tengah masyarakat. Mengenai ditetapkannya kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai organisasi teroris, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani memperlihatkan dukungannya terhadap keputusan pemerintah tersebut dalam diskusi dialektika yang diadakan di Gedung Nusantara 3 Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta. Dan dirinya menjelaskan potensi terjadinya pelanggaran HAM atas keputusan ini tidak tergantung dari penetapan status, melainkan dari karakter-karakter aparatur keamanan dan pertahanan di Indonesia. Lebih lanjut dikatakan ketika organisasi Papua Merdeka ditetapkan sebagai teroris, maka harus ada kerja keras dari institusi terkait seperti TNI dan Polri dalam melakukan penyelesaian hukum yang tidak hanya menangkal dan memberantas, namun juga harus ada pencegahan di tengah masyarakat. Ketika OPM itu ditetapkan sebagai organisasi atau pelaku terorisme, berarti di sana ada kerja besar yang harus dilakukan oleh institusi pemerintahan terkait. Tidak hanya terbatas tentunya pada Polri dan TNI, karena rezim pemberantasan terorisme kita itu tetap mengacu pada pendekatan criminal justice system, pendekatan penegakan hukum berbasis sistem peradilan pidana, maka itu tadi penyelesaiannya juga harus dengan proses-proses hukum pidana. Tapi buat saya penetapan sebagai organisasi teroris atau pelaku terorisme itu yang seperti saya katakan tadi, pemerintah juga harus melakukan kerja-kerja pencegahan. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, itu dalam rangka menangkal, memberantas terorisme, itu bukan sekedar kemudian menurunkan densus dan kemudian bukan nangkep-nangkepi. Di sana ada pekerjaan lain yang itu dalam undang-undang dirumuskan rumahnya atau nomenklaturnya disebut sebagai kesiapsiagaan nasional yang terdiri dari kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Nah, saya berharap artinya ketika terjadi penetapan kemudian jajaran pemerintahan itu juga melakukan kerja-kerja kontraradikalisasi dan deradikalisasi untuk masyarakat Papua agar tidak kemudian UPM itu makin membesar, kasarnya supaya tidak kemudian tertarik untuk bergabung dengan UPM itu. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani di Pananda melaporkan untuk Sinpo TV. Aksi kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua menuai kecaman sejumlah pihak, salah satunya dari Forum Senior Papua dan elemen generasi milenial. Mantan gubernur yang juga merupakan tokoh senior Papua, Freddy Numberi, menyatakan seruan dari dua elemen tersebut disampaikan dalam rangka hari ulang tahun ke-58 kembalinya tanah Papua ke Indonesia. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua menuai kecaman dari sejumlah pihak, salah satunya Forum Senior Papua dan elemen generasi milenial. Mantan gubernur yang juga merupakan tokoh senior Papua, Freddy Numberi, menyatakan seruan dari dua elemen tersebut disampaikan dalam rangka hari ulang tahun ke-58 kembalinya tanah Papua ke Indonesia. Tokoh senior Papua, Freddy Numberi, mengusulkan adanya upaya dialog untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Papua. Penyelesaian Papua bisa menurutnya dapat mencontoh cara yang dilakukan pemerintah terhadap konflik seperti di Aceh secara damai. Meski dirinya mengaku Papua tidak sama dengan Aceh,
dikarenakan Papua tidak hanya satu faksi, melainkan banyak faksi, sehingga perlu selektif dari tahap ke tahap hingga berlangsungnya dialog. Dialog itu harapan masyarakat Papua, tetapi tolong diingat bahwa Papua tidak seperti Aceh. Aceh kan cuma satu faksi. Di Papua itu banyak sekali faksi. Bisa-bisa kita menimbulkan konflik antara orang Papua sendiri karena kepentingan-kepentingan tersendiri gitu loh. Seperti saya dari kelompok yang setia kepada NKRI dari awal. Itu kelompok saya adalah kelompok yang NKRI harga mati lah. Nah, tapi belum tentu untuk daerah wilayah budaya yang lain gitu loh. Jadi melihat Papua itu tidak bisa hitam putih. Harus betul-betul diselektif dengan baik tahapan-tahapan yang dilalui sebelum masuk dialog itu. Nah, pilihan dialog itu sebenarnya paling baik, ya. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan silaturahmi Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku beserta jajarannya di kantor DPP Gerindra Jakarta pada 5 Mei 2021. Kedua partai ini membahas beberapa persoalan kebangsaan, khususnya terkait dengan komitmen dalam menjaga keutuhan NKRI. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan silaturahmi Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Saiku bersama jajarannya di kantor DPP Gerindra Jakarta Selasa sore. Dalam pertemuan, Prabowo menyampaikan kedua partai membahas beberapa persoalan kebangsaan, khususnya terkait komitmen dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). PKS menyatakan komitmen terhadap Bhinneka Tunggal Ika, terhadap kebangsaan, dan akan mengutamakan kerukunan, keharmonisan dalam membangun negara. Saya kira intinya itu. Kita memang ada sedikit nuansa-nuansa, titik-titik tertentu yang mungkin berbeda. Perbedaan itu baik. Mereka sekarang di luar koalisi pemerintah, kita dalam koalisi pemerintah, tapi kita tetap bersahabat, kita saling menghormati, kita saling menegur kadang-kadang sebagai kawan, boleh koreksi dan boleh saling ingatkan. Saya kira itu dari saya. Jadi yang jelas PKS berkomitmen untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, bersama-sama membangun negara. Sementara itu, di tempat yang sama, Ahmad Saiku mengatakan tujuan kedatangan PKS ke kantor DPP Gerindra untuk mengenalkan pengurus baru dari partainya. Bahwa kehadiran kami sekali lagi sebagai perkenalan pengurus baru, kemudian juga memperkenalkan juga lambang baru, mars baru, dan juga himne baru. Tadi alhamdulillah diperdengarkan dan alhamdulillah responnya luar biasa dari Pak Prabowo bahwa tadi kita memang ingin menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tentu dari kami juga tadi mohon dukungan dari beliau agar supaya inisiasi dalam RUU perlindungan ulama, perlindungan tokoh agama dan simbol-simbol agama juga mendapat dukungan dari Partai Gerindra. Mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama wujudkan dalam secara teknis di parlemen. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Kalau ke depan, ya ke depan. Presiden PKS Ahmad Saiku datangi gedung DPP Partai Golkar dalam rangka konsolidasi politik antar dua partai. Dalam safari politiknya, kedua petinggi partai itu membahas sejumlah permasalahan strategis bangsa. Salah satunya akan mengesampingkan politik identitas dan mengedepankan politik kebangsaan. Sejumlah fungsionaris dan petinggi partai PKS Kamis malam mendatangi gedung DPP Partai Golkar di Selipi, Jakarta Barat. Kedatangan Presiden PKS Ahmad Saiku di Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi dan rombongan ini disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar,
Airlangga Hartanto, dan Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Paulus. Meski bukan dalam lingkaran pemerintahan, kedatangan para petinggi partai berlambang bulan sabit dalam rangka konsolidasi politik dan kerjasama antar dua partai di 2024 mendatang. Dari pertemuan tertutup yang berlangsung selama 3 jam, dihasilkan beberapa pembahasan strategis di antaranya penyelamatan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, khususnya ekonomi mikro di sektor UMKM, yang sangat berdampak sistemik di tengah pasifnya penyebaran pandemi COVID-19. Larangan mudik serta penanganan penyekatan WNA India masuk ke Indonesia. Selain itu, yang utama adalah kerjasama di bidang politik yang kedepannya akan mengesampingkan politik identitas dan lebih mengedepankan politik kebangsaan. Pertemuan silaturahmi pada malam hari ini adalah pertemuan lanjutan dari silaturahmi teman-teman PKS yang kemarin juga sudah ke PDIP dan beberapa partai sebelumnya, termasuk P3, PKB, dan tentu Partai Golkar mengapresiasi kehadiran silaturahmi dari Partai PKS. Dan dalam silaturahmi ini beberapa hal tadi dibahas, juga dibahas tentang politik kebangsaan, di mana ke depan kita akan mendahulukan politik kebangsaan dan juga diharapkan politik identitas itu akan ditinggalkan, sehingga kita akan membangun kebinekaan dan juga NKRI dan politik yang lebih kondusif agar kita bisa sama-sama menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya terkait dengan posisi-posisi per hari ini, kami saling menghargai Partai Golkar di pemerintahan, Partai Keadilan Sejahtera itu berada di luar pemerintah, sehingga kita ke depannya adalah menghargai perbedaan, namun mengutamakan persamaan. Sehingga ini yang menjadi basis partai-partai politik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar, Pak Airlangga Hartanto, serta Sekretaris Umum. Menjadi kesepakatan dalam pertemuan kita di dalam, ya, mudah-mudahan apa yang tadi sudah dijelaskan, ini insya Allah akan juga nanti ke depan bisa diimplementasikan untuk memberikan penguatan terhadap kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan mudah-mudahan juga demokrasi ke depan akan bisa menjadi lebih baik dan lebih dewasa, sehingga ini akan meningkat daripada kondisi yang hari ini, di mana dikatakan oleh Intelijen Economic Unit ini sebagai demokrasi yang cacat. Mudah-mudahan ke depan ini akan terus ditingkatkan, dan tentu itu perlu ada peran dan kebersamaan dari seluruh partai-partai yang ada di negeri kita tercinta. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih sekali lagi atas segala penerimaannya yang begitu hangat dan begitu penuh dengan kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017. Dan salah satunya yakni Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada 4 Mei 2021. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri, menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pemeriksaan perpajakan 2016-2017. Dan salah satunya adalah Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 4 Mei 2021. Tim penyidik KPK telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemeriksaan pajak 2016-2017 dan 5 diantaranya berinisial DR, RAR, AIM, VL, dan AS. Salah seorang tersangka yang bernama Angin Prayitno Aji yang diduga melakukan tindakan korupsi pada pemeriksaan perpajakan 2016-2017.
Tim penyidik KPK juga telah mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti terkait peristiwa pidana korupsi yang dilakukan 6 orang tersangka tersebut. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan akan melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari, terhitung dari 4 Mei 2021 sampai dengan 31 Mei 2021 di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Dan untuk itu, tersangka APA dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 di Rumah Tahanan Negara KPK Gedung Merah Putih. Sebagai salah satu upaya antisipasi penyebaran dan penghentian virus COVID-19 di lingkungan rutan KPK, tersangka APA akan dilakukan isolasi mandiri di rutan KPK Kabing C1 pada gedung ACLC. Tersangka Angin Prayitno Aji akan dilakukan isolasi mandiri di rutan KPK di gedung ACLC. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di lingkungan rutan KPK. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengadakan konferensi pers dan mengumumkan status 75 pegawai KPK yang tidak lolos pada tes wawasan kebangsaan dalam proses alih status menjadi pegawai aparatur sipil negara. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, diundurnya pengumuman hasil tes wawasan kebangsaan ini yaitu demi menaati peraturan hukum yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini Rabu 5 Mei 2021 mengadakan konferensi pers mengenai pengumuman 75 pegawai KPK yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan dalam proses alih status menjadi pegawai aparatur sipil negara. Dan hasil tes wawasan kebangsaan ini sebelumnya telah diserahkan oleh pihak Badan Kepegawaian Negara kepada KPK pada tanggal 27 April 2021, namun KPK baru mengumumkannya pada saat ini. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan diundurnya pengumuman hasil tes wawasan kebangsaan ini yaitu demi menaati peraturan hukum yang berlaku, dan diumumkan bahwa dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti tes wawasan kebangsaan ini yang memenuhi syarat sebanyak 1.274 pegawai, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 pegawai, dan yang tidak hadir dalam wawancara sebanyak 2 orang. Mengenai hal itu, Firly Bahuri menegaskan KPK tidak akan melakukan pemecatan terhadap pegawai yang tidak lolos sampai ada keputusan pasti sesuai dengan undang-undang dan ketentuan dari aparatur negara. Genap insan KPK ingin menegaskan pada kesempatan sore hari ini, tidak ada kepentingan KPK, apalagi kepentingan pribadi maupun kelompok, dan tidak ada niat KPK untuk mengusir insan KPK dari lembaga KPK. Kita sama-sama berjuang untuk memberantas korupsi. Kita sama-sama lembaga sebagai penegak undang-undang. Karenanya kami ingin sampaikan, tidak pernah ada keputusan KPK yang diambil dengan keputusan individu ataupun karena desakan seseorang. Pimpinan KPK adalah kolektif kolegial, sehingga seluruh keputusan yang diambil adalah bulat, dan kita bertanggung jawab secara bersama-sama. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia atau BMSI mengadakan seruan aksi dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional di depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Senin 3 Mei 2021. Dan diperkirakan sebanyak 1.000 mahasiswa dari berbagai universitas turun dalam aksi ini. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan Gedung Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Jakarta Pusat. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia atau BMSI mengadakan seruan aksi memperingati Hari Pendidikan Nasional di depan Kemendikbud Ristek. Mereka mendesak Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim untuk segera mencabut surat keputusan dropout mahasiswa korban reaktivitas kampus, di mana mereka yang seharusnya mendapatkan keringanan justru sebaliknya diskors, bahkan dikeluarkan dari kampus. Sebanyak 1.000 massa yang diturun dari berbagai universitas untuk seruan aksi ini. Adapun tuntutan dari seruan aksi ini adalah gratis biaya pendidikan di masa pandemi, wujudkan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis, lawan atau hentikan pembungkaman ruang demokrasi. Berikut wawancara kami dari perwakilan mahasiswa. Ya,
permasalahan hari ini adalah permasalahan milik kita bersama. Pertama adalah dalam jangka waktu 2021 ini sudah ada 3 kampus yang mengeluarkan SKDM maupun skorsing, seperti kawan-kawan yang di Teknokrat, kawan-kawan di Inaba, dan kawan-kawan yang ada di Unilak. Dan itu belum selesai sampai sekarang. Ketika memang kita melihat secara historis di tahun 2019, 2020, dan 2021, begitu banyak permasalahan yang pada hari ini skorsing maupun DO belum diselesaikan. Oleh karena itu, melihat dinamika yang ada, seharusnya dari pihak perguruan tinggi yang ada, termasuk dari kementerian, tidak boleh abai terkait dengan demokrasi kampus. Oleh karena itu pula, kami mendorong dan mendesak dari kementerian untuk bisa mengambil keputusan, bisa mencabut SK, skorsing maupun DO kawan-kawan mahasiswa yang ada di kampus, karena pada dasarnya mereka itu menyampaikan aspirasinya, menyampaikan daya kritisnya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, pertama terkait dibukanya ruang demokratisasi kampus. Karena kenapa sebagai tempat belajar, tempat berorganisasi, kampus wajib menjadi ruang demokrasi bagi mahasiswanya. Yang kedua, adanya keringanan atau bantuan untuk kepada para mahasiswa berupa potongan UKT selama pandemi. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana pendidikan ini juga kemudian bisa dijangkau, dalam arti tidak hanya karena pandemi gitu, tapi juga memang harus adanya biaya pendidikan yang terjangkau. Karena kenapa lembaga pendidikan ini tidak boleh kemudian dikomersialisasi. Untuk pendidikan kedepannya sesuai dengan amanat negara ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian juga kampus yang demokratis, pendidikan demokratis dan juga ilmiah, kemudian juga hentikan represivitas serta kriminalisasi terhadap mahasiswa dan pelajar dalam menyampaikan aspirasinya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2021 diwarnai aksi unjuk rasa di beberapa wilayah di Jakarta. Lantas bagaimana situasi massa pada Hari Buruh ini? Berikut laporan tim liputan kami dari kawasan Monas dan Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Ya, saat ini saya sedang berada di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat. Tepat hari ini para buruh melaksanakan kegiatan perayaan Hari Peringatan Buruh Internasional yang diselenggarakan setiap pada tanggal 1 Mei. Buruh melakukan aksi demonstrasi dipusatkan sekitar Istana Negara Jakarta Pusat, tepatnya di sekitar Patung Kuda. 6.300 personil kepolisian akan mengamankan kegiatan aksi May Day kali ini, yang merupakan personil gabungan dari TNI, Polri, dan juga unsur Pemda. Polisi pun membuka posko kesehatan untuk melakukan tes antigen secara gratis untuk para massa aksi May Day tahun ini. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, aksi May Day tahun ini melibatkan 50.000 buruh yang tersebar di 24 provinsi, 200 kabupaten atau kota, dan di 3.000 pabrik. Untuk wilayah Jakarta sendiri dipusatkan di Patung Kuda dan akan bergeser ke Mahkamah Konstitusi. Dalam aksi May Day tahun ini mengangkat isu untuk mencabut dan membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dalam aksi yang dilaksanakan di sekitar Patung Kuda, para buruh melakukan aksi taktikal dan juga orasi-orasi politiknya. Buruh pun dalam aksinya telah melaksanakan tes COVID antigen sebelum melakukan aksi, dan pada saat aksi ini juga sesuai dengan protokol kesehatan yang dilaksanakan. May Day yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021. Diperkirakan ada beberapa elemen buruh yang akan hadir, dan nanti mereka melaksanakan kegiatannya berpusat di bundaran Patung Kuda di Monas ini. Ada beberapa elemen yang pertama nanti akan turun mungkin sekitar jam 9, jam 10-an sampai jam 1 siang, itu dari kelompok KSPI maupun KSPSI. Kemudian nanti lintas ganti dengan elemen yang berikutnya dari Gebrak yang akan mungkin melaksanakan unjuk rasanya dari sekitar jam 2 siang sampai dengan menjelang buka puasa nanti. Kemudian untuk dari pihak kepolisian sendiri dibantu dengan aparat TNI dan dari Pemda DKI sudah menyiapkan pengamanan, baik pengamanan dalam rangka supaya aksi unjuk rasa ini berjalan tertib, dan juga
pelayanan supaya aksi unjuk rasa pada pagi hari ini berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Itulah sebabnya maka baik di titik kumpul maupun di lokasi ini teman-teman bisa melihat ada posko-posko kemanusiaan untuk melaksanakan swab antigen secara gratis kepada teman-teman buruh yang akan melaksanakan aksinya pada hari ini. Memperjuangkan pencabutan, pembatalan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Sebagaimana kawan-kawan ketahui, kalangan buruh yang dimotori oleh KSPSI AGN dan KSPI telah memasukkan gugatan uji materil ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, pada hari ini kami menyuarakan secara keras kepada Majelis Hakim Mahkamah daripada Mahkamah Konstitusi untuk memperhatikan sungguh-sungguh terhadap apa yang menjadi pokok-pokok perkara dalam uji materi di MK tersebut. Demikian informasi kali ini saya sampaikan dari Jakarta. Satria Ahmad Halida melaporkan untuk Simpo TV. Saat ini saya sedang berada di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Dalam memperingati Hari Buruh Nasional pada tanggal 1 Mei 2021, sejumlah konfederasi serikat pekerja KSPI akan turun ke jalan untuk menyampaikan dua tuntutan utama, yaitu pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dan tunjangan Hari Raya. KSPI mencatat ada 50.000 buruh yang akan mengikuti peringatan Hari Buruh ini, tersebar baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk di tingkat nasional sendiri, kemungkinan aksi ini dilakukan di depan Istana dan Mahkamah Konstitusi. Perwakilan dari KSPI mendatangi Mahkamah Konstitusi karena dinilai dapat menjadi pertahanan terakhir untuk tuntutan mereka para buruh di sana. KSPSI, nggak usah pakai mic ya. Dan juga di sebelah saya, sahabat perjuangan saya, Bung Said Iqbal, Presiden KSPI bersama seluruh sekjen, bersama seluruh ketua umum federasi di bawah konfederasi KSPI dan KSPSI. Hari ini kami membuktikan buruh melakukan aksi dengan mematuhi prosedur kesehatan yang sangat ketat. Semua yang hadir di sini kami pastikan memakai surat antigen, swab antigen. Swab antigen ini kami lakukan sebelum berangkat menuju ke lokasi aksi. Ini menunjukkan buruh sebagai elemen gerakan terbesar di tanah air, mematuhi prosedur kesehatan. Setiap tahun kami mengerahkan massa puluhan ribu masuk Jakarta. Saya dan Said Iqbal menyadari betul kita harus menyadari kepentingan masyarakat lebih besar dari semua ini. Karena itu kami memakai prosedur kesehatan sangat ketat di seluruh daerah, Bu Iqbal ya. Di seluruh daerah semuanya antigen dan mengurangi jumlah dengan sangat signifikan. Setelah dari sini, saya dan Bu Said Iqbal didampingi delegasi akan menuju Mahkamah Konstitusi dan diterima oleh Sekjen MK untuk menyerahkan petisi kepada MK agar betul-betul memperhatikan gugatan Undang-Undang Cipta Kerja dan berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. Setelah dari Mahkamah Konstitusi, kita akan bergerak ke Istana Negara dan kami sudah dapat konfirmasi tadi malam akan diterima oleh Kepala Staf Presiden Pak Muldoko dan Mensekap Pramono Anung. Sementara itu, elemen buruh dari KSPI memutuskan untuk tidak menurunkan massa besar-besaran, mengingat kondisi saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Massa yang mengikuti peringatan Hari Buruh ini pun tetap menerapkan protokol kesehatan demi memutus penyebaran virus COVID-19. Dari Jakarta, Robi Yahya, Depananda melaporkan untuk Sinpo. Sehari jelang pelarangan mudik membuat para pemudik berangkat lebih awal, dikarenakan pada tanggal 6 Mei sudah dilakukan pengetatan dan pelarangan mudik. Meski sudah dilarang, para pemudik tetap melakukan perjalanan ke kampung halaman mereka masing-masing dan dihimbau agar melakukan mudik dengan aman dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sejak Rabu dini hari tadi, Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur mulai dipadati pemudik sepeda motor. Pemudik mulai ramai berangkat menuju arah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sehari jelang pelarangan mudik, membuat pemudik berangkat lebih awal dikarenakan pada tanggal 6 besok sudah dilakukan pengetatan dan pelarangan mudik. Pemudik yang menggunakan sepeda motor ini mulai ramai di Jalan Raya Kalimalang sejak Rabu dini hari tadi. Para pemudik ini merupakan pemudik yang bertujuan ke daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Meski Idul Fitri masih lebih dari 1 minggu lagi, dalam beberapa hari ini para pemudik diketahui sudah ada yang berangkat ke kampung halamannya. Hal ini dilakukan agar mereka dapat mudik dan tidak tertahan di ibu kota. Lantaran tanggal 6 nanti sudah dilakukan penyekatan dan pelarangan mudik. Siapa mas?
Mas Mino. Mas Mino mau rencana kemana ini hari ini? Mau ke Kuningan, Pak. Kuningan mudik. Iya. Ini rombongan atau sendiri? Rombongan. Rombongan. Iya. Rencananya mau lewat jalur mana, Mas? Jalur Pantura, Pak. Jalur Pantura ya? Iya. Kenapa dipilih hari ini pulang, Mas? Ya karena tanggal 6 ke sananya mulai ketat. Oh, namanya besok udah nggak bisa lagi ya? Jadi, kira-kira perjalanan berapa jam, Mas, kalau sekarang, Mas? Kira-kira 8 jam lebih. Meski sudah dilarang, para pemudik tetap melakukan perjalanan ke kampung halaman mereka masing-masing dan dihimbau agar mereka melakukan mudik dengan aman dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Sejumlah pemudik yang didominasi jurusan Jawa Tengah melakukan mudik ke kampung halaman dari halte bus Dr. Semeru yang terletak di depan Mall Season City Grogol, Jakarta Barat. Calon penumpang mengaku menghindari jadwal larangan mudik Lebaran pada tanggal 6 Mei mendatang. Sejumlah pemudik didominasi jurusan Jawa Tengah melakukan mudik ke kampung halaman dari halte bus Dr. Semeru yang terletak di depan Mall Season City Grogol, Jakarta Barat Selasa malam. Calon penumpang mengaku menghindari jadwal larangan mudik Lebaran pada tanggal 6 Mei mendatang. Sejumlah pemudik terlihat tengah menunggu jadwal keberangkatan bus menuju kampung halamannya dari halte Dr. Semeru yang berada di depan Mall Season City Grogol, Jakarta Barat Selasa malam. Calon penumpang ini didominasi jurusan Jawa Tengah. Memang lokasi ini kerap menjadi tempat pemberhentian bus akap untuk mencari calon penumpang. Salah satu calon penumpang jurusan Kendal mengaku melakukan mudik malam ini guna mencegah jadwal larangan mudik pada 6 Mei mendatang. Selain itu, dirinya mengaku nyaman dan sudah sering melakukan mudik dari lokasi tersebut. Karena hari besok itu udah nggak bisa. Tanggal 6 udah nggak bisa, tanggal 6. Karena hari ini nggak bisa, sampai tanggal 4, tanggal 5 itu harus pakai berangkatnya. Jadi bisa cuma hari ini gitu ya, Pak ya? Iya. Tujuannya kemana, Pak? Ke Kendal. Kendal. Ke Kendal. Iya. Sama siapa aja, Pak? Sama keluarga. Oke. Untuk perjalanan dari halte sini emang udah sering, Pak? Setiap tahunnya apa gimana? Aku langganan setiap hari, setiap mudik ke sini. Berangkat dari sini ya gitu ya? Oke. Ini lebih nyaman di sini tuh, nggak ada tali, nggak ada apa. Oke. Pak, untuk perjalanan nanti Pak, apa sih yang diharapkan sebagai calon penumpang, Pak? Yang diharapkan lagi sebenarnya selamat nyampe rumah, ketemu keluarga gitu. Sementara guna mencegah kerumunan massa yang tidak mematuhi protokol kesehatan, posko petugas gabungan turut didirikan. Terlihat beberapa petugas berjaga di lokasi untuk memantau mobilisasi para penumpang. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Di hari pertama pelarangan mudik yang telah ditetapkan pemerintah, kondisi di Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat tampak sepi dari para pemudik dengan tujuan sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dan Jawa. Meski demikian, pengetatan terhadap para pemudik maupun bus akap yang keluar masuk terminal tetap dilakukan petugas gabungan dari Suku Dinas Perhubungan bersama TNI Polri. Di hari pertama pelarangan mudik yang telah ditetapkan pemerintah, kondisi di Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat yang merupakan salah satu terminal di Jakarta yang ditunjuk Kementerian Perhubungan sebagai tempat arus penumpang non-mudik wilayah Barat pada tanggal 6 hingga 17 Mei. Kamis pagi tampak sepi dari para pemudik dengan tujuan sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dan Jawa. Meski begitu, pengetatan terhadap para pemudik maupun bus akap yang keluar masuk terminal tetap dilakukan petugas gabungan dari Sudin Perhubungan bersama TNI Polri. Beginilah kondisi Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat, Kamis pagi, yang tampak sepi dari aktivitas pemudik yang akan pulang kampung untuk merayakan Hari Lebaran. Tak seperti hari-hari sebelumnya, pada hari pertama pelarangan mudik yang telah ditetapkan pemerintah, setiap ruang tunggu dan loket penjualan tiket bus terlihat sepi. Para karyawan PO Bus pun hanya terlihat duduk di depan loket penjualan tiket. Sementara itu, petugas gabungan Sudin Perhubungan dan pengelola terminal tampak melakukan pengetatan setiap bus akap yang masuk ke dalam area terminal, khususnya pemeriksaan sertifikat khusus dengan barcode dari Dirjen Perhubungan Darat, dan sang pengemudi harus memiliki surat tugas dari perusahaannya yang bekerja dan berlaku hanya saat datang dan pergi dari dalam terminal. Tak hanya itu, sejumlah persyaratan juga diberlakukan ketat kepada para pemudik yang akan berangkat dari terminal, seperti diantaranya melampirkan surat hasil tes genos COVID-19 dan rapid test antigen.
Pemudik harus menunjukkan surat keterangan izin keluar masuk yang dikeluarkan pihak kelurahan maupun instansi yang berwenang. Bagi pemudik dari ASN, TNI Polri harus menyiapkan surat tugas dari pimpinan instansinya dengan dibubuhi cap tangan basah. Ya, hari ini adalah hari pertama ya untuk larangan mudik pemerintah dari tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Yang mana untuk mulai hari ini layanan akap terminal bus Kalideres untuk umum itu ditutup sementara sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Gitu. Artinya tidak ada aktivitas hari ini, Pak ya? Jadi hari ini kita layanan akap hanya untuk angkutan untuk kepentingan mendesak yang dengan persyaratan-persyaratan khusus yang wajib disiapkan baik oleh pengemudi, perusahaan PO maupun penumpang. Syarat-syaratnya apa, Jin? Baik, jadi syarat-syaratnya pertama untuk perusahaan PO bus ya. Pertama, bisnya harus mempunyai stiker khusus yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat. Nanti akan kita cek stikernya tersebut, barcode-nya apakah dia asli atau tidak. Terus kedua, pengemudi wajib mempunyai surat tugas dari perusahaan PO bus yang berlaku 1 kali PP atau 1 kali pulang pergi. Nah, keesokan harinya setelah dia 1 kali PP, dia harus perbarui lagi dengan surat tugas yang baru dari pimpinan perusahaannya. Nah, terus kemudian barcode-nya kita cek keasliannya ya. Nah, setelah itu dia baru boleh parkir di emplasemen terminal. Nah, untuk penumpang, kita lihat dulu penumpang ini siapa. Pertama, apabila dia ASN, TNI atau Polri, berarti dia harus menyiapkan surat tugas dari pimpinan instansinya. Minimal itu setingkat eselon 2 dengan tanda tangan cap basah ya. Kemudian dia wajib mengisi aplikasi e-hak ya yang kita siapkan, nanti dipadu oleh petugas kita di terminal. Kemudian yang ketiga, setelah itu dia wajib menyiapkan surat kesehatan genos atau rapid test antigen. Nah, itu bisa dirasakan juga di terminal, kita siapkan secara gratis. Nah, bagi masyarakat pekerja swasta, dia kalau ada perusahaannya berarti dia surat tugas dari perusahaannya juga dengan tanda tangan oleh pimpinan perusahaan cap basah. Kemudian dia melampirkan surat kesehatan seperti genos dan rapid test antigen dan juga mengisi aplikasi e-hak. Nah, bagi masyarakat umum yang akan ada kepentingan seperti 4 kepentingan seperti perjalanan dinas ya. Nah, terus untuk yang masyarakat umum itu adalah seperti keluarga meninggal, keluarga sakit, ibu hamil atau melahirkan, maka dia wajib membuat surat SIKM ya atau surat keterangan lurah dari tempat domisilinya. Nah, terus kemudian dia mengisi aplikasi e-hak di terminal ya melalui dengan mendownload di Google Play Store ya. Nah, terus kemudian dia wajib menyiapkan surat keterangan sehat genos ataupun rapid test antigen. Nah, setelah itu baru dia diperbolehkan membeli tiket di terminal gitu. Pelarangan mudik sejak hari ini hingga 17 Mei mendatang telah ditetapkan pemerintah. Terminal bus Kalideres Jakarta Barat yang ditunjuk Kementerian Perhubungan sebagai tempat arus penumpang non-mudik wilayah barat. Meski demikian, sesuai petunjuk teknis, di masa arus penumpang non-mudik, pihak pengelola terminal akan melakukan screening ketat terhadap calon pemudik. Salah satunya, sejumlah posko checkpoint. Keamanan dan kesehatan pun telah disiagakan di beberapa titik di dalam terminal. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Demikian program Sinpo TV sepekan kali ini. Dan sampai bertemu pekan depan, jangan lupa untuk terus mengikuti berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.